Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Raihan. Saya dari sistem kelas SIC dan NIM saya F52125300101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diminta oleh Bapak Sabar. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tugasnya. Di sini kita menyelesaikan soal pertama, yaitu yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 4. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke cara penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui sini fx x kuadrat tambah 4. Nah, di sini kita akan mencari langkah pertamanya dulu, yaitu mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Jadi di sini kita akan cari terlebih dahulu f1 x sama dengan, nah di sini dalam kurung x kuadrat tambah 4 kemudian 1 kurang x 2x. Nah, sini sama dengan x2 plus 4 kurang 2 kuadrat dan 2x kuadrat. Nah, di sini sama dengan 4 kurang 2x kuadrat. Nah, di sini di bawahnya sini dalam kurung x kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, di bawahnya sini juga nah, di sini x kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah. Oke, di sini kita akan mencari langkah keduanya, itu kita akan mencari titik kritisnya. Jadi dari sini titik T kritisnya yaitu sama dengan f pangkat 1 x sama dengan 0 ke 4 kurang x kuadrat sama dengan 0, x sama dengan produk penjumlahan 2. Nah, di sini setelah kita sudah menentukan turunan pertama dari fungsinya, kemudian kita sudah menentukan dari kritisnya, di sini kita akan uji tanda untuk turunan kedua, yaitu turunan keduanya itu kedua sama dengan f ini sama dengan 2x x2 kurang 12 x kuadrat plus 4 dan 3. Nah, di sini untuk x sama dengan min 2-nya, nah di sini f kurang min 2 sama dengan 2 dalam kurung min 2 4 kurang 12. Sini 8 pangkat 3 sama dengan 4 min 8 dengan 412. Nah, di sini itu dia lebih kecil daripada 0. Jadi ini maksimum total ya. Di sini maksimum total. Nah, ini adalah maksimum totalnya dari fungsi fx. Nah, kemudian di sini kita akan mencari untuk minimum lokalnya. Jadi di sini untuk f 2
F min 2 sama dengan 2 min 2 4 min 12 ini 8 3. Nah, oke, ini 8 3 sama dengan 4 min 8 212. Nah, ini dia lebih besar daripada 0, jadi inilah minimum lokal ya. Ini minimum lokal. Jadi nilainya itu jadi F2 2 per 8 sama dengan 1/4, koma F min 2 per 8 sama dengan min 1/4. Oke, jadi inilah hasil akhir dari fungsi. Jadi fungsi dari fx x per x kuadrat plus 4. Jadi nilai akhirnya itu min 1/4. Oke. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu G dalam bentuk S sama dengan S kuadrat kurang 1/5. Oke. Jadi di sini diketahui GS sama dengan S kuadrat kurang 1/5 S sama dengan S nol. Nah, di sini kita akan mau mencari turunan pertamanya dulu, yaitu G S sama dengan 2S kurang 1/S kuadrat. Nah, di sini turunan pertamanya kita sudah tentukan, kemudian kita masuk ke titik kritisnya. Di sini T kritisnya, titiknya itu dengan 2S sama dengan plus 1/S sama dengan 0, 2S pangkat 3 plus 1 sama dengan 0, S sama dengan 3 akar 1/2 sama dengan 1 per akar 3 2. Nah, di sini kita akan mencari turunan keduanya. Ini di sini kita akan mencari turunan keduanya, yaitu G S sama dengan 2S pangkat 3. Nah, sini kita akan menguji S itu. Sini kita akan uji di S. Nah, sama dengan 1 per akar 3 2. Nah, di sini kita akan mau mengetes. Di sini hasilnya itu G S sama dengan 2 dalam kurung min 1/2
sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, di sini kita akan mencari minimum lokalnya. Di sini kita akan mencari minimum lokalnya itu G 1 per akar 32 sama dengan 1 min pangkat 3 akar 2 pangkat 3. Jadi ada kuadrat. Nah, 1 akar 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 sama dengan 1 per akar 4 pangkat 3. Nah, di sini ditambah lagi akar 2 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah mencari nilai minimumnya. Kemudian di sini hasil. Nah, di sini kita sudah menentukan hasil dari nomor 2. Di sini titik kritisnya itu S. Sini S sama dengan 1 akar pangkat 3, akar 2 pangkat 3. Sedangkan minimum lokalnya di sini hasilnya itu dalam kurung min 1 per akar 2 pangkat 3, koma 1 akar 4 pangkat 3 ditambah 2 akar 3. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, di sini ada sebuah studi kasus, yaitu suatu perusahaan tekstil menghasilkan celana jeans dengan biaya total sebesar 20x kurang 75 plus x kuadrat Rp1.000. Jika semua celana jeans terjual dengan harga Rp100.000, min untuk setiap celana jeans, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut? Nah, di sini diketahui sini biaya total C X sama dengan 20 X kurang 75 20x kurang 75 plus x kuadrat. Di sini harga jualnya itu jual 100.000, dan sini pendapatannya R dalam kurung X sama dengan 100x dalam Rp1.000. Nah, di sini kita mau mencari untuk fungsi keuntungannya. Di sini kita akan mencari F keuntungannya. Di sini P dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X C dalam kurung X. Kemudian sini kita akan mensubstitusi nilainya. Nah, sini kan kita substitusi di sini P X sama dengan 100x kurang 20x kurang 75 plus x2. Nah, setelah kita substitusikan, kita akan mensederhanakannya. Di sini kita akan sederhanakan P X sama dengan 100x kurang
20x plus 75 kurang x kuadrat. Kemudian P x sama dengan min x kuadrat plus 80 x plus 75. Nah, di sini kita akan mau mencari keuntungan maksimumnya. Di sini fungsi keuntungan berbentuk parabola terbuka ke bawah karena koefisien min x kuadrat negatif, sehingga titik maksimum itu berada pada. Nah, di sini kita akan jadi titik maksimum itu dia akan berada di x sama dengan b min b 2a dengan a sama dengan min 1, b sama dengan 80. Nah, sini kita akan menghitung. Kita akan hitung x sama dengan min 80 per 2 min 1 sama dengan 40. Nah, di sini jadi jumlah celana jeans untuk keuntungan maksimumnya itu ialah 40 celana. Nah, di sini kita akan menghitung keuntungan maksimumnya. Jadi sini kita akan di sini kita akan menghitung keuntungan maksimumnya. Di sini P 40 sama dengan min 40 kuadrat plus 80 plus 75. Kemudian di sini P 40 sama dengan min 1600 plus 3200 tambah 75. Kemudian sini P 40 sama dengan hasilnya itu 1675. Nah, di sini karena fungsi dalam ribu rupiah itu jadi 1675.000 rupiah, yang berarti 1.675.000. Nah, jadi cut dulu, jangan diam, jadi seperti cut saja. Nah, oke. Jadi sini saya akan menjelaskan nomor selanjutnya. Nah, di sini diketahui nomor 3. Ini nomor 3 di sini diketahui. Nah, di sini ada turunan pertamanya. Di sini turunan pertamanya itu diketahui. T pertamanya. Nah, sini H dalam kurung T sama dengan 3 dalam kurung T kuadrat plus 1 kurang 3T tambah 1. Sini dalam kurung lagi 2T. Nah, sini per T2 plus 1. Oke. Terus sini sama dengan 3T. Sini sama dengan 3T 2 plus 3 kurang dalam kurung 6T kuadrat plus 2T. Sini dalam kurung T2 plus 1 kuadrat sama dengan min 3T kuadrat kurang 2T plus 3
3 plus 3 terus dalam kuadrat T2 plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita sudah tentukan turunan pertamanya, kemudian kita masukkan titik kritisnya. Nah, sini sama dengan min 3 T kuadrat kurang 2 T plus 3 sama dengan 0 3T kuadrat ditambah 2T kurang 3 sama dengan hasilnya itu 0. Nah, jadi di sini titik kritisnya itu 0. Nah, kemudian di sini kita akan menyelesaikan kuadratnya. Di sini kita akan selesaikan kuadratnya. T sama dengan min 1 plus akar 10. Nah, sini per 3. Kemudian maaf. Maksudnya di sini T sama dengan min 2 total penambahan akar 4 plus 3 6. Sini kita per 6 sama dengan min 2 akar 40. Sini kita 6 sama dengan min 1 per 10 dengan min 3. Nah, kemudian sini kita akan mencari dua titik kritisnya. Oke, dari sini kita akan menentukan dua titik kritis ini. T pertama T1 sama dengan min 1 plus akar 10. Kita tigakan, kemudian koma T2 sama dengan min 1 min kurang akar 10. Nah, di sini untuk membedakan jika diuji nilai sekitar atau lewat turunan dari keduanya, maka itu hasilnya T1. Maka T1 itu hasilnya dia maksimum lokal dan T2-nya itu ialah minimum lokal. Jadi nilainya H T utama T1 sama dengan 3 T1 plus 1 T2 1 plus 1, koma. Ini H T2 sama dengan 3 T2 plus 1 T2 pangkat T2 T kuadrat 2 plus 1. Nah, jadi dari penjelasan di sini sudah terdapat hasilnya. Di sini titik kritisnya itu min 1. Nah, jadi titik kritisnya itu di sini. Ya, min 1 plus akar 10 per 3. Kemudian maksimum lokal itu T1. Maksimum lokalnya min 1 plus akar 10 per 3. Kemudian minimum lokalnya itu ada T2. Ada T2 min 1 kurang akar 10 pangkatnya per 3. Oke. Jadi di sini saya akan lanjut ke pembahasan nomor keempat. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor terakhir. Di sini soal itu X sama dengan X3 kurang X kuadrat kurang X kuadrat kurang X plus 1. Nah, di sini kita akan
substitusikan dia. Kita akan mensubstitusikan 1/2. Di sini F min 1 sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X plus 1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang min 1 kurang min 1 kuadrat kurang 1 tambah 1. Oke, jadi di sini kemudian sama dengan min 2 kurang 1 plus 1 plus 1 sama dengan 0. Kemudian F2 nya F2 sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat X plus 1 sama dengan 2/3 dengan 2 kuadrat kurang 2 plus 1 sama dengan 8 kurang 4 kurang 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, ini untuk hasil F1 dan F2 nya. Kemudian di sini ada turunan fungsi, kita turun T fungsi, turunan fungsi dari F. Nah, sini sama dengan F X sama dengan 3X kuadrat kurang 2X min 1. Nah, di sini kita akan mencari nilai C yang memenuhi. Jadi di sini kita akan cari nilai C-nya 3C kuadrat kurang 2 min 1 sama dengan R B kurang F A B kurang A sama dengan F1 C sama dengan 302 min 1 sama dengan hasilnya 1. Nah, kemudian di sini kita akan cari lagi 3C kuadrat kurang 2C min 1 sama dengan 1 sama dengan 3C kuadrat A min 2C B dan min 2 sama dengan C sama dengan 0. Nah, kemudian sini kita akan mau mencari lagi titik C ya, di sini C. Sini C sama dengan min B plus akar B2 kurang 4AC per 2A. Nah, di sini sama dengan min 2 akar 2 kuadrat kurang 4,3 titik min 2. Tadi C min 2. Ini sama dengan lagi dengan min 2 plus 4 kurang 12 titik min per 2. Oke,
Sini sama dengan min 2 akar 4 tambah 24 sama dengan 2 plus akar 28 per 6. Ini sama dengan min 2 plus 2 akar 7 per 6. Nah, ini sih lanjut ini 0 sama dengan 1 plus 7 3 sama dengan 1,22. Oke, kemudian kita akan masuk ke C1 nya. Di sini C1 sama dengan 1 per 1 plus akar 7 per 3 sama dengan 1,22. Oke, kemudian di sini C2 nya. C2 dengan 1 kurang akar 7 per 3 sama dengan 0 min 0,55. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian saya akan menggambarkan grafiknya. Ada masuk Oke, baik. Jadi seperti itulah grafik dari soal nomor 5. Jadi sekian pembahasan saya tentang tugas ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafik untuk persamaannya. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari titik potong terlebih dahulu. Di sini kita akan titik potong dengan sumbu. Kita akan cari titik potongnya. Di sini titik potong
titik potong dengan sumbu x, 0. Nah, di sini kita akan memulai dari f x sama dengan 0. Maka 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan faktorkan dia. Sehingga kita faktorkan 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 10 sama dengan x dalam kurung x kurang 2 dalam kurung 2x 2 plus 4x plus 5. Nah, jadi sehingga ini akar-akarnya itu dapat diperoleh dari x kurang 2 sama dengan 0 atau 2x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi itu hasilnya dia akan 0. Nah, di sini kita akan mencari akar pertamanya dulu. Di sini kita akar pertamanya itu x1 sama dengan 2 2,0. Nah, di sini akar dari kuadratnya itu 2x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Maka kita akan gambarkan rumus kuadratnya di sini kita akan gambarkan x sama dengan min 4 plus akar 4 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 5. 2 kali 2 itu sama dengan min 4 plus 16 kurang 40 per 4 sama dengan min 4 plus akar minus 24 per 4. Nah, di sini karena diskriminannya itu 16 kurang 40 sama dengan min 24 banding 0. Di sini akar-akar tersebut itu bukan bilangan real atau kompleks imajiner. Nah, oleh karena itu ada titik potong real tambahan dengan sumbu x selain x sama dengan 2. Jadi kesimpulan titik potong sumbu x itu ialah dalam kurung 2,0. Ini untuk titik sumbu x. Nah, di sini kita akan mencari lagi titik potong dengan sumbu y. Nah, di sini kita akan cari titik potongnya dengan sumbu y. Maka di sini kita akan menghitung f0. Oke, di sini f0-nya itu f0 sama dengan 2 0 3 kurang 3 0 kurang 10 sama dengan min 10. Nah, di sini titik potongnya untuk sumbu y itu sama dengan y f0 min 10. Nah, inilah titik potong dari sumbu y. Kemudian di sini kita akan mencari titik ekstrimnya atau titik lembah puncak lokalnya. Jadi di sini kita menghitung turunan pertamanya dulu. Sini yang pertamanya sama dengan f x sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x dan 10
kurang 10, kemudian F 1x sama dengan 6x2 kurang 3. Nah, di sini kita akan mencari set turunan 0 ya. Jadi set turunan sama dengan 0, yaitu 6x2 kurang 3 sama dengan 0, 6x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1/2, x sama dengan 1/2, 2/2 sama dengan 0,77. Oke, setelah itu kita akan mencari titik pertamanya. Nah, di sini kita akan mencari titik pertamanya. Oke. Sini T pertama oke. X 1 sama dengan 0,77. F 0,77 sama dengan 2 dalam kurung akar 2/2 pangkat 3 kurang 3 dalam kurung akar 2 pangkat 2 akar 2/2 dikurang 10 sama dengan akar 2/2 kurang 3/2 sama dengan min 10. Kurang 10. Jadi sini sama dengan min akar 2 kurang 10 sama dengan min 11,14. Nah, di sini titik pertamanya itu ya akar min akar 2 dikurang 10 sama dengan min 11,414. Nah, di sini kita akan mencari titik keduanya. Ini T kedua. X 2 sama dengan minus 2,0707. F 707. Di sini dengan min akar 2/2 plus 3 akar 2/2 dikurang 10. Jadi sama dengan hasilnya yaitu akar 2 kurang 10 sama dengan minus 8.585. Nah, jadi titiknya itu akar 2 kurang 10 sama dengan minus 8.585. Oke. Kemudian di sini kita akan mencari titik beloknya. Nah, di sini kita titik beloknya kita akan cari titik beloknya. Di sini kita akan mencari turunan keduanya yaitu F X sama dengan 12. Kemudian kita akan set F X sama dengan 0.
yaitu 12 X sama dengan 0, X sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan menguji titik beloknya. Kita akan uji di sini berarti F 0 sama dengan 1/10. Kemudian titik beloknya yaitu 0, 0,-10. Nah, di sini saya akan menggambarkan grafik dari fungsinya. Nah, jadi seperti inilah grafik fungsinya. Jadi kita lihat dia akan menunjang dari 30 sampai 10. Oke, baik. Jadi seperti itulah saya akan menjelaskan dari nomor 5. Kemudian saya akan menjelaskan ke soal nomor terakhir.